Suatu ketika reaktor saya meledak. Oh, lah terus gimana? Kamu Masuknya ke ITB itu susah, keluarnya lebih susah nih. Lanjut S2 di mana itu? di University College London di University College London. London. Posnema siap berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Semanema dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada di Posnema, Podcast Semanema SMA Negeri 1 Manyar dalam episode menghadirkan para alumni yang penuh dengan inspirasi. Ya. Untuk episode kali ini kami menghadirkan dua alumni terbaik ya dari SMA Negeri 1 Manyar. Telah hadir di Posnema, Podcast Semanema. Saya perkenalkan langsung ya. Yang pertama pakai jilbab pink ya, Julie Ayuning Tias ya. Selamat siang Julie. Siang, Apa kabar? Baik-baik. Baik-baik saja ya. Selalu kemecer ya kalau bahasa kita dulu ya. Itu keren mejeng ceria ya. Keren mejeng ceria. Selamat siang Hani ya. Siang, Pak. Hani Kosiratu Rifatin. Benar. Ya, saya lupa memanggilnya Hani ya. Iya. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Oh gitu, alhamdulillah. Oke, semuanya baik-baik saja. Oke, pada episode kali ini kita akan berdiskusi, mengulang kembali kisah masa SMA ya. Kira-kira dulu saat SMA itu bagaimana? Kemudian nanti saya juga akan bertanya tentang masa kuliah dan pasca kuliah ya, pasca kuliah. Untuk yang pertama kepada Julie Ayuning Tias ya, Mbak Julie ya, kalau saya manggil. Saya masih teringat karena ada di kelas unggulan ya, kalau tidak salah dulu itu ya. Saya ingat saya fisika ya, apa unggulannya? Atau SN fisika? Iya, fisika. Oke ya, saya sih mengenal itu. Gimana kesan Anda saat berada di Manyar ya selama 3 tahun? Itu jadi masa-masa yang indah. Ya, tentu masa-masa SMA adalah masa yang paling indah. Yang Anda tangkap dari SMA Negeri 1 Manyar selama Anda di SMA itu bagaimana? Sistem belajarnya atau Belajarnya sih pergaulannya? sejauh saya di SMA emang kondusif, lingkungannya kondusif, Iya. terus guru-gurunya juga suportif. Iya. Selain itu teman-teman juga seru-seru gitu loh. Jadi Iya. di samping saya belajar, saya juga bergaul, terus saya juga ikut organisasi juga. Oh gitu. OSIS, OSIS ya. Bagaimana Julie Ayuning Tias ini mengatur gitu ya sistem belajar ya, karena ikut OSIS itu banyak kegiatan, kemudian yang saya ingat itu Tias juga masuk salah satu tim USN Fisika gitu ya. Iya. Itu gimana secara singkat menggambarkannya cara belajar Anda waktu itu? emang dulu tuh emang harus effort buat ini sih Pak, bagi waktu juga ya. Iya. Karena kan OSIS kan habis pulang sekolah OSIS, kumpul OSIS. OSIS gitu. Ya, jadi saya lebih banyak memaksimalkan waktu di kelas. Jadi kalau ke kelas emang benar-benar kalau waktunya belajar gitu. Jadi Iya. pas habis kelas sebisa mungkin nggak ganggu kegiatan OSIS kayak gitu Pak. Selanjutnya ke Mbak Ani ya. Mbak Ani dulu tidak satu ruang ya? Satu ruang dulu? Satu Kelas 10. Oh gitu. Gimana kesan Anda ketika masa SMA itu? Sama sih Pak, paling ya seru karena waktu belajar juga yang paling saya ingat emang waktu kelas 10 itu anak-anaknya seru banget. Iya. Terus guru-gurunya juga seru kayak Pak Tom, Oh, iya. Gunur juga seru gitu. Saya lebih nanti ya, polisi ya. Tapi oke lah, kita menikmati. Begini ya, Ani. Saya ingat Anda juga ini masuk tim USN Matematika ya? Iya. Saya ingat saya kok biologi gitu. Oke, Matematika. Sama ya, juga ikut OSIS? Ikut OSIS OSIS juga, juga. Pak. Ya, OSIS juga. Nah, gimana Ani mengaturnya itu? Sama sih Pak, saya kebetulan saya tuh orangnya emang memanfaatkan waktu di kelas lebih banyak daripada belajar di rumah sendiri gitu. Oh gitu ya? Jadi Selain kalau itu. di kelas benar-benar dengerin gitu. Nanti jadi di luar sekolah bisa melakukan hal yang lain, kegiatan yang lain, OSIS dan yang lain. Pernahkah misalkan ya ada PR atau ada tugas, kemudian
berbenturan dengan pas kegiatan kegiatan OSIS? Juli, sering. Kalau Juli sering, gimana mengaturnya? Gimana ya ngaturnya? Meninggalkan dulu kegiatan OSIS. Enggak sampai meninggalkan juga sih, makanya sih kayak kalau lagi penting OSIS, butuh banget OSIS, ya OSIS dulu. Tapi kalau misalkan OSM harus pembinaan, saya lebih fokus di situ. Oke. Artinya berorganisasi pun bisa diatur ya. Manajemen 24 jam, bagaimana ada masa untuk di kelas dan masa kegiatan-kegiatan OSIS. Sekarang kok ditarik kesimpulan misalkan gitu ya, selama di SMA Negeri 1 Manyar ini kira-kira apa manfaat Anda ikut organisasi, kemudian pada saat mau kuliah itu apa nilai tambah yang Anda rasakan? Kalau menurut saya sih karena OSIS itu mengajarkan banyak, terutama kemandirian, terus manajemen waktu juga kan. Soalnya pas kuliah tuh bekal banget buat kita gitu, manajemen waktu. Soalnya di kuliah juga banyak, ada juga organisasi. Public speaking juga sangat menentukan. Tidak semua orang bisa public speaking. Jadi kayak banyak orang yang pintar OSN di luar sana, tapi kalau nggak dia. Kalau misalkan begitu. Untuk Ani gimana Ani? Kalau saya paling nambahin di kerja tim ya Pak. Soalnya kalau di organisasi kan pasti kita kerja sama orang lain. Dan di universitas kalau misal kayak saya gitu kan emang jauh dan ketemu orang-orang baru, jadi bisa beradaptasi lebih cepat gitu sama. Untuk Tias, kita kan tahu bahwa Tias ini setelah SMA itu masuk ke UI ya, sebuah universitas yang sangat keren ya. Kemudian Hani, ITB ya, Institut Teknologi Bandung. Impian semua siswa ya. Ini kok Tias milih UI ini, apa ceritanya, apa alasannya itu? Sebenarnya alasan paling utama sih pengen ini sih Pak, pengen ngerantau. Merantau ya. Pengen semua anak cewek itu punya jiwa merantau ya. Iya, karena saya juga berani-beraninya merantau gitu ya. Iya, pengen merantau terus. Kok Jakarta? Itu gimana? UI. Karena UI nomor 1 waktu itu. Serius? UI nomor 1 pilihannya? UI nomor 1. Iya, keduanya Unair tuh. Unair ya. Kalau Hani? ITB. Iya. Kok mengapa ITB? IPB apa? Waktu SNMPTN pilihan 1-2. Oh, di ITB. 3 saya nggak milih. Oh gitu. Jadi, memang ITB ya? ITB harga mati ya. Kenapa kalau misalnya? Karena sama sih Mas, sebenarnya pengen keluar, pokoknya pengen mengenal budaya yang baru itu satu. Yang kedua karena dingin udaranya. Oh, suka stand dingin. Oke, sahabat Spanema, 2 alumni kita ini masuk pada 2 universitas yang sangat favorit di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Jurusan apa, Tias? Teknik kimia. Teknik kimia atau orang mengenal teknik gitu ya. Itu jurusan sangat favorit sekali. Dan Hani Kosiro ini adalah di Institut Teknologi Bandung. Jurusan matematika. Itu banyak orang yang nggak suka itu. Termasuk saya sendiri, ada matematika itu bab tertentu sangat sulit, tapi memang banyak seni gitu ya. Oke, ketika Juli dan Hani ini di perguruan tinggi, kira-kira manfaat terbesar dari masa SMA itu apa kira-kira? Apa yang bisa Anda rasakan? Oh, saya beruntung ketika di SMA itu begini, di SMA Manyar itu begini. Apa yang hal terkesan di SMA yang bisa dibawa ke masa perguruan tinggi itu gimana? Kalau saya sih yang tadi, yang jelas organisasi tadi kan ya. Organisasi. Karena di universitas yang jelas kita juga nggak belajar terus gitu kan ya Pak. Harus bersosialisasi, harus berorganisasi juga, jadi itu bisa dipakai banget. Begini, kalau di SMA itu kan jam 7 masuk sampai jam, katakanlah jam 2 atau jam 3 ya? Gitu. Terus kemudian ketika Anda kuliah itu apa? Sama atau ada perbedaan? Jelas beda. Apa yang beda apa ya? Apakah tiap hari jamnya sama atau bagaimana? Enggak, kalau kita kan mesti ada jadwal gitu Pak. Jadi misal satu hari itu 2 kelas, 2 kelas, 1 kelas 2 jam. Itu kelas sore, jadi kelas 2 jam. Jadi misal pagi kelas, siang sampai sore kosong. Iya. Sore baru kelas. Jadi emang agak shock di situ sih Pak. Tinggal di asrama atau di kos itu? Saya dulu sempat 1 tahun di asrama. Di asrama. Terus yang tahun kedua ngekos. Asrama dengan kampus dekat ya, mas fakultas itu? Jauh Pak. Oh jauh. Fakultas gue nggak jauh juga, soalnya harus naik angkutan. Oh. Kalau UI kan luas kan. Iya. Oh, bis kampus itu ya. Oh iya, saya pernah ke sana. Nggak begini. Kalau ada jeda kuliah pagi, kemudian misalkan jam 7 sampai jam 9, terus jeda ya. Terus ada lagi jam 1, itu pulang ke asrama atau
Kalau saya stay di lebih memilih stay di kampus, Di makanya kampus. ada kegiatan-kegiatan itu pasti di kampus ada aja. Oh gitu ya, mengisi ya daripada kembali ke asrama nanti bisa-bisa ketiduran. Iya betul. Nanti maksudnya asrama atau di Di kos-kosan? kosan, Pak. Di kos-kosan ya? Iya. Dengan fakultas itu Paling berapa? 15 menit gitu Oh, jalan. 15 menit. Sama, misalkan kalau ada pagi kuliah, ada jeda gitu, pulang ke kos-kosan atau Saya stay di lebih kampus? memilih Stay ya? Bisa, iya, bisa nyari wifi juga. Oh, gitu wifi atau perpus ya? Iya. Perpus ya. Ini di kampus ini ya? Ganesha? Iya, Di kampus Ganesha? Benar. Soalnya ada yang di Jatinangor. Jatinangor, ya. Saya pernah ke sana itu yang dekat dengan IPDN itu kan. Nah, gitu. Oke, sahabat Semanema, bahwa ternyata SMA Negeri 1 Manyar ini juga punya alumni yang berada di UI dan ITB. Nah, harapan kita kemudian adik-adik kelas yang ada di kelas 3 atau kelas 11 sekarang, yang nanti kelas 12, mudah-mudahan nanti banyak yang memilih ke Universitas Indonesia maupun Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya, untuk Adi dulu ya, gantian ya. Selama masa perkuliahan, sistemnya akan berbeda dengan masa SMA gitu ya. SKS gitu ya. Sistem SKS itu. Bagaimana Anda ini mengatur manajemen belajar Anda? Tentunya itu organisasi ya. Iya. Apa? Organisasi apa? Atau ekstra apa yang diikuti itu? Oh, kalau saya sih kan ada, kalau di jurusan ada himpunan jurusan kalau di ITB. Himpunan mahasiswa jurusan Iya. HMJ. Iya. Ikut termasuk Ikut, itu. iya, sama paling satu Apa kegiatan. sebagai anggota atau pengurus juga? Kalau di HMJ sebagai anggota aja, Oh, tapi yang sebagai di anggota. organisasi di luar itu ada sempat jadi pengurus juga. Apa itu? Organisasi apa? Saya ikut seni gitu, Pak. Oh, seni. Iya, Angklung nih. angklung. Oh, Jawa Barat. Iya. Iya. Tapi masih sekarang bisa ya? Masih Memainkan angklung? bisa sih Pak kalau Oh angklung. gitu. Kan bisa ngamen nanti. Soalnya di Jogja itu ada ini ya, perempatan itu ada yang Oh, iya. ngamen pakai angklung. Tapi itu mengasihkan ya. Termasuk di Jogja itu juga ada angklung itu. Padahal itu milik Jawa Barat. Tapi mungkin orangnya orang Jawa Barat juga. Ya. Untuk dia di Universitas Indonesia atau UI ini tentunya kan universitas tertua ya Betul. di Indonesia gitu ya. Ketika Anda keterima di UI itu tentunya perasaannya nangis atau gembira atau bagaimana? Campur baur. Campur baur sih. Teknik kimia juga gitu ya. Teknik kimia, dambaan semua orang ya. Artinya teknik kimia itu kan Lumayan ini sih. langka ya. Ketika di sana sistem pembelajarannya ya tentunya kan berbeda gitu ya. Apa yang Anda rasakan saat itu? Oh ternyata harus begini atau bagaimana? Kalau di UI itu ada yang khusus gitu Pak, dan namanya tuh problem based learning. Jadi kita tuh disuruh buat PBL ya. BBL gitu. Jadi awal-awal tahun pertama tuh kita disuruh buat tim, terus nyari bahan sendiri. Nah itu kan Iya. awal-awal itu kan agresif juga Pak. Soalnya kan Iya. SMA kita banyak kan diajar Iya. di Praktek ya. Iya, terus di universitas mulai disuruh nyari sendiri, presentasi sendiri, ini sendiri. Padahal masih masa adaptasi ya Iya. dengan di asrama tentang gitu ya. Ya, Tapi ketika di asrama itu ada nggak misalkan ikatan mahasiswa Gresik yang bisa membantu? Ada ya. Tentunya kan kalau ada kesulitan-kesulitan itu kita bisa bertanya ya pada kakak kelas yang tergabung dalam HMJ. Di ITB bagaimana? Sama? Ada nggak apa istilahnya perhimpunan atau Paguyuban. ikatan paguyuban? Iya. Paguyuban mahasiswa Gresik. Kalau di ITB adanya campur Pak, jadi Surabaya, Sidoarjo, Gresik jadi satu gitu. Oh gitu ya. Jadi Oh jadi 3 kabupaten. Iya, karena dulu kan masih dikit-dikit orang Ya, Jawa. oh, Jadi gitu. digabung gitu. Ya, sama ya. Kayak misalkan bahasa Jawa itu kalau Jawa Gresik, Surabaya, Sidoarjo itu berbeda ya dengan bahasa Jawa yang daerah kecil. Iya, beda pasti. Ya kan kita tanda kutip agak gimana gitu. Iya. Nggak akan kelihatan logat dari Jawa, Gresik, Iya. Surabaya, Sidoarjo. Iya. Oke, sahabat Semanema, artinya apa yang disampaikan oleh mereka, khususnya sahabat Semanema di SMA Negeri 1 Manyar, khususnya kelas 10 dan 11, saya berharap adik-adik ini bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh dua tamu kita yang sangat inspiratif, yaitu alumni SMA Negeri 1 Manyar, satu berada di Universitas Indonesia dan satu di Institut Teknologi Bandung. Tentunya kami banyak alumni SMA Negeri 1 Manyar yang ada di sana. Cuma memang yang kebetulan pada saat ini yang bisa hadir adalah Juli Ayuni Tias dari Teknik Kimia UI dan Ani Kosiroto Rifatin ya dari Matematika ITB ya. Kita berharap dari kelas kita Iya. menuju ke sana. Selanjutnya, berapa lama Tias menempuh S1 Teknik Kimia ini? 4 tahun. 4 tahun, langsung lulus ya?
Waduh, saya kalah ya. Saya 4 tahun 3 bulan ya. Padahal sastra Inggris. Ya. Proses Anda mengerjakan skripsi apa itu gimana ceritanya ini? Apa penuh dinamika atau bagaimana? Iya, kebetulan skripsi saya penuh dinamika Pak. Soalnya Iya. kan saya kan teknik kimia. Iya. Saya harus pegang reaktor waktu itu Pak. Ada reaktor buat penelitian gitu Iya. Pak. Suatu ketika reaktor saya meledak. Oh, lah terus gimana? Kamu mati? Kayak Astagfirullah. kebakaran gitu. Nah itu di situ sempat agak jadi masalah gitu sih Pak. Buat mengerjain kan harus ini lagi setting ulang. Itu malah gimana meledaknya? Enggak, karena emang reaktornya udah tua Pak. Oh. Udah sering tahun-tahun lagi. Ingat, saya kan kimia itu menghitung ya, misalkan etanol, butanol, apa, HCl dan sebagainya. Kok barangkali keliru kemudian meledak tidak ya? Enggak, Karena tua, peralatannya. peralatannya Ya, udah tua. tua. Jadi kayak emang di situ agak dinamika. Iya. Itu proses mengerjakan skripsi bab berapa atau anak waktu Itu pembahasan atau udah masuk bab 4, Pembahasan. udah masuk analisa. Ya gitu. Soalnya kan kalau di saya semester 7 udah mulai seminar hasil gitu Pak. Oh, Jadi iya. nggak semester 8 gitu. jadi memang benar-benar dibutuh mandiri gitu ya. Betul. Artinya kalau mungkin SMA itu kan terfokus pada lembaga ya. Iya. Nah, kalau kuliah itu kan ya serama Harus kampus kadang apa objek penelitian kita di luar. Nah, benar-benar untuk kemandirian. Kalau matematika ITB ini pakai penelitian atau bagaimana? Skripsi Pak. sama dikaitkan dengan skripsi. Penelitian juga, tapi sebagian besarnya pakai komputer. Jadi kita pakai program software gitu untuk mensimulasi. Standby di sebuah ruangan. Iya, jadi kayak library research ya, penelitian apa perpustakaan gitu ya. Tanpa harus ini ya, objek-objeknya keluar ke sana kemari. Bener, Gitu. Pak, iya. Nggak melejak ya. Paling sangat rumus. Ya. Berapa tahun tadi? 4 tahun juga pas. 4 tahun? Wih, keren ya. Jadi sahabat Semarang, khususnya adik-adik kelas yang ada di kelas 10 dan 11 yang nanti naik kelas 11, 12 belajar dari kakak kelas Anda ya, 4 tahun ya, S1 itu harus benar-benar mengubah proses belajar di SMA dan proses di perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi negeri ya yang saingannya sangat ketat sekali, tapi banyak apa ya, sisi positif yang bisa diambil karena persaingan yang bagus itu akan menciptakan skill dan pengetahuan dan apa ya, kemampuan yang bagus pula. Oke. Juli Ayu Nitias ini lulus 4 tahun ya dari Teknik Kimia UI. Setelah itu gimana? Langsung diterima kerja atau melamar atau mengisi dengan kursus atau bagaimana? Waktu itu tempat ini sih Pak, ngelamar gitu kan. Iya. Terus emang alhamdulillah dapet di perusahaan kayak subkonnya Pertamina gitu. Wih, Pertamina ya. Subkonnya. Iya. Tetap apa? Konsultan, sebagai konsultan. Kan jadi posisinya proses engineer, jadi Iya. engineer prosesnya di situ. Wih, keren. Kalau hari setelah lulus, Kalau saya karena emang tujuan dari awalnya mau lanjut ya Pak. Iya. Jadi nggak nyari kerja dulu, tapi Oh. waktu itu dapat jadi asisten dosen sampai sekarang sih. itu proses menjadi asisten itu gimana? Anda memang yang terbaik atau memang Anda sudah ini atau apa? Summa cum laude gitu ya? Oh enggak. Apa? Gimana kok bisa direkrut dosen? Atau Anda melamar atau bagaimana itu? Itu karena jadi dosen saya ini, beliau ini dosen pembimbing waktu Iya, skripsi. bimbing skripsi. Iya, terus ditawarin aja gitu sih Pak. Oh gitu, ditawarin ya? Iya. Berarti memang menjalin komunikasi dengan dosen sangat menentukan ya. Kira-kira setelah lulus nanti diajak menjadi asisten atau diajak proyek gitu ya, misalnya. Oh keren sekali, artinya tidak stagnan, tidak berhenti gitu ya. Setelah lulus kemudian berhenti ya. Jadi itu juga tergantung pada prestasi kita semua ya di masa apa itu, di masa kuliah. Artinya tidak boleh diam gitu ya. Datang duduk diam walaupun pinter. Kupu-kupu itu jangan kupu. Apa itu istilahnya? Kupu-kupu. Kuliah pulang. Kenapa kuliah? Kuliah pulang. Oh, kupu-kupu ya. Ya saya pernah dengar istilah itu tapi ya baru ingat lagi. Kuliah pulang kupu-kupu. Apalagi dulu. Pura-pura Pak, kuliah rapat. Itu yang organisator itu. Tapi itu menjamin molor atau tidak itu? Nah, itu. Kalau saya dulu memang molor ya. Tapi ya begitu ya, kadang dosen itu kita skripsi ditinggal penelitian, kadang kita apa itu. Alhamdulillah kalau saya dulu kan sambil ngajar itu sambil kuliah itu sambil ngajar, jadi ada aktivitas di sore hari mulai jam 4 itu sampai jam 8 malam. Artinya kadang tingkat kejenuhan pada saat menggarap skripsi itu terobati dengan kegiatan kita di luar. Selanjutnya, Tias, ketika S1 di UI, kemudian Hani S1 di ITB,
apa pelajaran yang Anda ambil? Bahwa kuliah itu mudah atau harus begini, harus begitu, bagaimana itu? Kalau saya sih Pak, masuknya ke ITB itu susah, keluarnya lebih susah gitu. Sama sih, Pak. Tapi kalau di UI kan gimana sih ya? Kalau di UI itu banyak macam-macam orang tuh banyak kan, Pak. Ya. Kayak lebih diverse gitu kan orang-orang. Ya, Jadi dari situ saya lebih banyak terbuka pikirannya. Jadi banyak interaksi sama orang, sikap sama orang juga harus kayak gimana gitu. Artinya belajar tidak hanya Betul. dalam kelas, ya. Iya. Ketika di luar pun kita juga belajar fenomena sosial. Betul. Kalau fenomena alam kan nanti gempa dan sebagainya. Jadi begini ya, apa itu ketika Anda bisa merasakan masa SMA, kemudian masa kuliah, terus masa mencari kerja. Kebetulan Tias ini maksudnya tidak bekerja. Sudah bekerja, alhamdulillah. Kalau ini lanjut ya? Insya Allah lanjut Pak. Oh iya, saya dengar lanjut S2 itu. Lanjut S2. Di mana itu? Di University College London di University College London. London. Terus berangkat kapan? Insya Allah September ini akan berangkat. September ini ya. Itu program beasiswa ya? Program beasiswa. Namanya beasiswa apa ya? LPDP. Oh, LPDP. Indonesia ya. Itu Menteri Keuangan itu ya? misalnya? Iya. Ibu Sri Mulyani ya? Benar. Itu prosesnya kok bisa itu gimana itu? Oh, Mudah atau berliku-liku perjalanannya? lumayan beli-beliku sih Pak. Lumayan. Apa yang harus disiapkan untuk LPDP? Untuk LPDP paling yang jelas ijazah dan transkrip itu nanti ada persyaratannya lagi. Minimal IPK? Kalau S2 di luar negeri kalau nggak salah 3, Berapa? 3,2. 3,2. Kalau ini berapa? 3, Wah. oh, tidak apa? Mahal, kumlot atau summa kumlot? Enggak Pak. Oh, Lain. gitu. Dikit lagi gitu. Ya guys ya, sahabat Semanema, kita melihat dua alumni kita ini termasuk kategori cerdas ya. Artinya satu alhamdulillah sudah bekerja ya. Ada niatan untuk lanjut Tias? Doain Pak, insya Allah tahun depan Ya, mau ini. karena gini, sambil bekerja kan kadang apa itu bisa ya dapat izin untuk melanjutkan Iya, S2. iya. Ya seperti Dawam alumni kita OSIS itu juga diterima kerja tapi ternyata dia dapat beasiswa untuk disekolahkan dulu sebenarnya. Jadi dibiayai oleh perusahaannya itu. Untuk ini tinggal berangkat ya menuju London. Apa persiapan Anda? Inggrisnya sudah cicus? Oh, ya Gimana? betul Pak. Persiapannya Anda itu pakai kursus atau bagaimana? Oh, kalau yang untuk ambil tesnya bahasa Inggrisnya saya sendiri aja sih Pak, belajar sendiri aja. Oh tidak? Oh, tidak. Yang itu tes TOEFL atau IELTS? IELTS. Pakai IELTS. TOEFL tidak dipakai? TOEFL bisa, tapi saya lebih memilih IELTS. Oh gitu ya? Iya. Memang persyaratannya pakai IELTS atau TOEFL gitu di tertera? IELTS atau TOEFL ya. Oh gitu. Maka kalau lebih milih IELTS? Karena dulu saya kenapa? IELTS lebih umum dipakai. IELTS untuk sekarang IELTS kayaknya lebih umum dipakai. Oh gitu. Dan lagi kan itu di Inggris ya Pak ya. IELTS kan pakai British. Iya. Jadi saya kayaknya lebih memilih ke IELTS. Oh gitu. Jadi sudah bayangkan order gitu ya? Iya. Nggak hanya gini, ketika Anda diterima begitu, langsung apakah Anda buka-buka peta atau bagaimana? Atau gimana? Sekarang lagi nyari rumah Pak di sana Pak. Nyari rumah? Iya. Oh jadi gimana saya? Anda itu sendirian atau nanti berangkat itu bersama dengan rombongan? Oh ada, jadi emang ada teman-teman yang sama-sama dapat LPDP juga. Iya. Terus kebetulan di UCL juga, di kampus saya juga. Jadi itu ada kepengurusannya tak gitu itu? enggak sih Pak, jadi sebelum nanti di LPDP, sebelum keberangkatan itu ada namanya persiapan keberangkatan. Jadi ada pelatihan. Nah, kita di kelompok-kelompokan gitu. Jadi kenalnya dari situ gitu Pak. Oh, Kita gitu. kenalan aja sendiri. Terus tadi cari rumahnya itu bersama dengan Iya, sama rombongan itu dengan- atau Iya, bareng. berarti kontrak rumah gitu kan? Kontrak rumah. Oh, Pak. tidak ada di asrama gitu ya? Di Inggris. Ada, sebenarnya bisa di asrama tapi kayaknya kontrak rumah lebih asik gitu ya Pak. Ya, bareng. Oh, iya. Ya, jangan lupa nanti ya di Inggris. Foto. Oke. Yang bagian akhir ya kira-kira harapan Anda kepada adik-adik kelas atau sahabat Semanema ya khususnya yang berada di kelas 10 dan 11 yang nanti naik kelas 11 dan 12 kira-kira apa? Ya dimulai dari Tias dulu. Kira-kira pesan dan kesan kepada adik-adik. Pesan dan kesannya kan karena sekarang lagi pandemi ya Pak ya, banyak kan apa Iya, masa pandemi. Jadi
yang namanya belajar tuh bisa dari mana aja. Jadi kan nggak cuma di kelas kan ternyata pada akhirnya. Jadi emang harus bisa explore diri semaksimal mungkin karena emang itu bekal kita pas mas remaja tuh explore diri itu. Gini, kalau dia dulu itu waktu SMA itu kan ikut lomba-lomba gitu ya. Iya. Enggak tentunya untuk adik-adik kelas atau sahabat semuanya yang masih kelas 10 dan tentunya kan kita juga mendorong walaupun masa pandemi mereka juga disebut lomba-lomba online gitu ya, untuk paling tidak bekal untuk masuk perguruan tinggi ya. Betul. Apalagi kalau bisa ya juara 1, 2, 3 begitu kan. Nah, untuk Ani gimana? Kalau bisa digambarkan ITB katanya masuknya sulit, lulusnya juga sulit itu. Berarti nakut-nakuti dong. Apa trik-triknya Ani dulu gimana itu? Nah, kalau sebenarnya di ITB itu banyak bantuan juga Pak. Jadi kayak dari jurusan kan kalau di tahun pertama itu kita semua satu angkatan itu pasti belajar matematika lagi, pasti belajar fisika, kimia gitu. Apa ya, mata kuliah dasar gitu ya? Jadi dari jurusan matematika, kimia, fisika itu biasanya ngasih les gratis gitu Pak. Oh gitu. Iya, jadi kayak buat yang mau belajar ya udah kita adain tutornya gitu. Jadi banyak lah bantuan di ITB. Apalagi di Masjid Salman ya itu. Masjid Salman itu kan banyak makanan. Ya kita pernah, kalau SMA kita kan kalau studi kampus kan mesti ke ini ya, ke UI sama ITB ditambah dengan kunjungan ketatanegaraan ya ke DPR RI. Oke, sahabat Semanema, inilah dua inspirator ya, alumni kita SMA Negeri 1 Manyar, yang satu dari Teknik Kimia Universitas Indonesia, sudah lulus dan alhamdulillah sudah bekerja. Yang satu Mbak Ani ini dari Matematika Institut Teknologi Bandung, dan kita doakan semoga proses S2-nya ini nanti karena dia akan S2 ke London College, University College London di Inggris ya. Kita berharap apa itu namanya, adik-adik sahabat Semanema yang ada di kelas 10 dan 11 ini meniru paling tidak apa yang telah disampaikan tadi oleh dua inspirator alumni kita. Yang paling terakhir ya untuk Mbak Juli dan Mbak Hani, kesan terakhir SMA Manyar setelah Anda kunjungi tadi bagaimana itu? Oh, keren sekali. Oh, keren sekali ya. Apa harapan Anda kepada SMA Negeri 1 Manyar ini? Ya, kalau saya sih semoga lebih maju, lebih berkembang lagi, termasuk adik-adik juga, biar lebih berani aja sih Pak, berani untuk keluar. Itu ya, harus fakta di lapangan itu begini, adik-adik kelas Anda itu lebih memilih berpusat di Surabaya sama Malang, UNER, ITS, Brawijaya Malang gitu kan. Nah, kita mendorong anak-anak itu supaya menggeser lah, misalkan jurusan farmasi gitu ya, ada 3-4 anak yang masuk jalur apa itu undangan, otomatis kan kita memberikan saran. Mbok ya apa istilahnya digeser, misalkan kalau di farmasi UNER itu ada 4 anak, kan tentunya agak sulit keterima semuanya kan. Kalau memang di ranking begitu, maka yang ranking 3-4 mungkin bisa menggeser ke Brawijaya atau Universitas Jember kan begitu. Artinya peluang terbesar diterima kan ada gitu. Nah, di kita itu anak-anak masih berkutat Surabaya, Malang. Itu UNER, ITS, Brawijaya. Kalaupun menggeser Surabaya itu masih di UPN. Sekarang UPN, Universitas Pembangunan Nasional Surabaya itu sama UNESA. Kemudian ada di UTM, Universitas Trunojoyo Madura itu. Nah, ini kira-kira semangat untuk keluar itu apa sih yang bisa nanti jadi inspirasi buat adik-adik kelas ini supaya berani untuk keluar ya, ke Undip ya, UGM, Solo ya, apalagi ke UI sama ITB. Tentu saja semuanya mengharapkan ke UI sama ITB gitu ya. Kira-kira apa triknya ketika Anda kok memilih keluar itu, apa semangat apa sih yang Anda miliki itu? Semangat mandiri sih Pak, biar berarti, kenal banyak orang. Berarti sahabat-sahabat Semanema yang ada di rumah ya, yang ada di SMA Negeri dan SMA Negeri 1 Manyar khususnya kelas 10 dan kelas 11 ya, jiwa berpetualang itu harus Anda miliki sejak dini kan begitu ya, sehingga berani keluar dari area Surabaya gitu ya. Oke. Kita mengucapkan terima kasih ya kepada alumni inspirator yang sangat-sangat baik ya, Mbak Juli Ayuning Tias dan Mbak Hani. Kita berharap bahwa semua alumni nanti bisa hadir ya, yang lain. Sebenarnya kita juga mengundang Zaufi ya yang ada di kedokteran sama
Irul juga di kedokteran, cuma bertugas di Jakarta. Ya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan perjalanan Anda ke depan lancar, untuk Andi S2-nya lancar, Mbak Tias bekerja lancar, juga bisa S2 nanti ya. Ya, semoga kami para Bapak Ibu Dewan Guru berdoa semoga kalian semua sukses. Demikian sahabat Semanema, podcast hari ini, episode inspirasi alumni, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanema berkarya, Semanema bergema.